Oh ini sunnah. Bismillah. Ya, sudah fokus dulu ya. Yuk kita langsung ambil contoh. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sudah ada PowerPoint, nanti satu saat pas datang lagi saya bagikan. Sambil saya runtutkan sanad ilmunya sampai ke siapa sampai ke kini. Ya. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya persingkat ya. Jadi kalau saya tulis begini bacanya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dah, Nabi mengajar di kalangan sahabat. Dah, pelan-pelan. Sudah? Sahabat itu yang hidup di era Nabi, melihat Nabi, dan beriman pada Nabi sampai wafat. Syarat ketiga, hidup di era Nabi SAW, melihat Nabi SAW, dan beriman pada Nabi sampai wafat. Jelas? Kurang satu dari tiga tidak menjadi sahabat, walaupun tetap utama. Contoh, Uwais Al-Qarni bukan sahabat, walaupun hidup di masa Nabi, beriman pada Nabi, tapi tidak pernah melihat Nabi dalam hidupnya. Jelas? Nah, ini sahabat. Nah, sahabat ini pahami dulu dengan baik ya, fokus baik-baik. Ini tinggalnya di tempat yang beragam, tidak semua tinggal di tempat yang sama. Ada yang menetap di Mekah. Baik. Ada yang ikut hijrah ke Madinah. Madinah pun itu areanya terbatas dulu. Jadi kalau Anda umrah atau haji ke Masjid Nabawi, nah yang disebut Madinah itu tempo dulu itu area Masjid Nabawi itu. Di luar itu sudah luar area Madinah. Di Kuba misalnya, Tabuk misalnya, ya. Kemudian ke Uhud misalnya, itu sudah bukan areanya. Sekarang diperluas masuk area kekinian. Yang ingin saya katakan, tidak semua sahabat itu tinggal di tempat yang sama. Jelas? Ya, dia punya tempat tinggal yang beragam. Ini penting sekali saya sampaikan dulu supaya nanti bisa dipahami dengan baik. 3. Jadi saya bahas dari segi tempat dulu. Ini definisi sahabat 1, 2 dari segi tempat. Ketiga, dari segi waktu masuk Islamnya, waktu menjadi Muslimnya. Kenal Abu Hurairah? Ya, ini bilang aja kenal, apa-apa. Abu Hurairah itu masuk Islamnya 3 tahun sebelum Nabi wafat. Sudah. Nabi wafat usia berapa? Kurang lebih 63 tahun kan? Nah itu usia 60 tahun datanglah Abu Hurairah masuk Islam. Jelas? Abu Bakar lebih dulu. As-sabiqun al-awwalun, sejak di Mekah sudah masuk Islam. Paham? Nah itu dari segi waktu. Tahan dulu. Nah dengan beragam keadaan ini Nabi mengajar. Nabi mengajarkan. Yang diajarkan oleh Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam punya beberapa sifat. 1, ada diajarkan petunjuknya. Kalau sudah saya sebut petunjuk, itu saya beri nama khusus, sebut dalil namanya. Ada dalilnya, ada contohnya. Jadi ada langsung dalil plus contoh. Sudah? Pelan-pelan. Ada dalilnya, ada contohnya. Jadi rumusannya dalil plus contoh. Tuh. Biasanya yang begini itu ditunjukkan pada ibadah pokok yang nggak boleh beda. Seperti sholat. Sholat itu jelas ada dalil, ada contoh. Makanya Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni sholli. Sholatlah kalian persis seperti melihat aku sholat. 2, ada dalil, tidak ada contoh. Ya, atau sebelum ke sana ada dalil, contoh sementara sifatnya. Contoh sementara. Setelah itu Nabi diduga tidak mencontohkan lagi. Ya. Apa di antara permisalannya? Kunut. Nabi pernah kunut, ya kan? Berdoa. Terus turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128. Ya, ada dugaan Nabi tidak pernah mengerjakan itu lagi, tapi mengajarkan doa kepada cucunya Al Hasan. Dan dikutip nanti oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Keluarlah kemudian doa yang kita kenal viral sekarang. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman, dan seterusnya. Jelas sampai sini? Baik, itu yang dalil, contohnya sementara. Yang ketiga, ada dalilnya tapi tidak ditemukan contohnya. Ada dalilnya, tidak ditemukan contohnya.
Di antaranya apa? Sekarang kita zakat pakai apa? Hah? Beras. Baik. Dulu Nabi zakat pakai apa? Hah? Gandum. Kemudian kurma. Pernah nggak Nabi zakat pakai beras? Berarti nggak ada contohnya. Bid'ah itu. Hah? Cara memahaminya tidak begitu. Ada nggak dalilnya? Ada. Bagaimana memahami dalil itu? Ada metodologi namanya kias, analogi. Oh, kurma, gandum itu makanan pokok di era Nabi. Nah, sekarang makanan pokok kita apa? Bukan nasi. Beras itu makanan pokok bagi hewan yang punya tembolok. Ayam, bebek, makan tuh beras. Ya. Kita makanan pokoknya tapi sumber nasi dari sekalipun nggak ada contoh spesifik, tapi dalil yang mengarah ke situ ada. Jelas. Ada lagi yang sifatnya samar. Ya, samar. Samar tuh nggak kelihatan langsung gitu. Ya, nggak kelihatan langsung. Nabi tidak mengiyakan, tapi juga tidak menolak. Dalilnya sifatnya samar. Contoh nggak ada sama sekali. Biasanya disebut dengan takrir bagian keempat. Ketetapan Nabi yang Nabi tidak mengiyakan, tidak menolak, tapi didiamkan. Nah, diam ini tandanya setuju. Nanti adopsi dari sini di bab nikah, dilamar. Kalau perempuan dilamar hanya diam, itu tanda setuju. Makanya kalau menolak bersuara, Bu. Jangan diam. Ya, kaidah usul fikihnya berbunyi as-sukutu alamatu he'eh. Ya. Diam itu tanda setuju. Contoh. Nabi itu sedang semeja dengan Khalid bin Walid, jenderal perang 5. Tiba-tiba Khalid itu menguji ingin makan dhab. Dhab, ya, itu kayak binatang gurun gitu ya. Ya, sejenis biawak atau kayak kadal begitu, jenis biawak lah. Digurun tapi namanya dhab. Kemudian dihidangkan, dimasak. Wallahu a'lam apakah dibakar ataukah diguling dan sebagainya. Ada. Lalu ini yang menarik. Nabi dihidangkan, Nabi nggak makan. Lalu Khalid mencoba. Begitu Khalid coba, Nabi mendiamkan, nggak komen. Jadi dilarang juga tidak, tapi Nabi nggak makan. Contoh nggak ada, dalilnya nggak sahih langsung. Nabi mendiamkan. Nah, karena tidak dilarang di hadapan Nabi itu, maka ini hukumnya dibolehkan. Ya, boleh di hadapan Nabi. Kenapa demikian? Ternyata ketika dilihat, oh bukan karena haramnya, persoalannya Nabi nggak selera saja. Kalau ada kambing, kenapa makan itu? Ya kan? Tapi persoalannya kenapa Khalid mencoba? Karena Khalid itu banyak waktunya di peperangan. Kalau sedang perang susah ketemu kambing guling. Yang ada kan hewan begini, kalau nggak tahu hukum gimana makan? Nanti itu diadopsi oleh pasukan khusus kita. Apa hukumnya makan ular? Apa hukumnya makan singa misalnya? Apa hukumnya makan harimau? Nggak ada yang biasa-biasa. Kalau nggak tahu hukum begini, susah menemukan hukum. Kelaparan sendiri. Kata musuh nggak usah diserang, ntar mati sendiri. Nah, ini hukum 4. Nah, keempat-empatnya ini kalau sudah ada, ini dasar dulu ya. Ini masuk dalam kategori sunnah. Jelas. Nggak boleh dibilang bid'ah. Tidak boleh dibilang bid'ah. Nah, jadi sunnah itu ada yang dalil plus contoh, ada yang dalil contohnya sementara, ada yang dalil nggak ada contohnya, ada yang dalilnya samar tapi ditetapkan oleh Nabi. Nah, dari sini saya mengoreksi sedikit dulu. Koreksi sedikit. Apa koreksinya? Anda jangan katakan begini, tidak setiap yang tidak ada contoh dari Nabi itu bid'ah. Itu pernyataan kurang lengkap. Jelas ya? Mana contohnya dari Nabi? Nah, itu biasa aja, baru sampai sini belajarnya. Yang ini belum. Karena nanti tidak semua yang tidak Nabi contohkan tidak menjadi sunnah. Karena ada perkara yang sangat jelas gak butuh contoh lagi. Ada perkara yang ringan yang semua orang bisa kerjakan, tinggal Nabi tunjukkan contohnya masing-masing prakteknya sesuai kebutuhannya. Jelas. Dan itu ulama sudah sepakat semua sedunia. Jadi kalau antum beda, antum yang beda sendiri. Paham ya? Nah, ini dulu. Dan tidak boleh kita berprasangka yang tidak baik. Jadi jangan mengecilkan orang, menuduh orang dan sebagainya. Tidak, kita sedang belajar untuk memahamkan diri kita. Jadi kalau ada pernyataan, statement misalnya, itu nggak ada contohnya, bid'ah, itu kurang lengkap. Ya, tidak juga harus langsung menyalahkan, tidak, itu kurang lengkap. Itu baru versi yang pertama yang ini. Nanti kita akan belajar kenapa ada ini, seperti apa cara menyikapinya. Semua yang 4 ini itu diajarkan sempurna oleh Nabi SAW sesuai dengan keadaan umatnya. Jika umatnya dipandang mampu dengan satu cara saja,
maka hanya akan ada satu dalil, satu cara. Contoh, takbir. Apa yang diucapkan oleh kita saat takbir dalam salat? Fayaqulu Allahu Akbar. Maka diucapkan Allahu Akbar. Kalimatnya cuma satu, contohnya satu. Dan nggak ada versi yang lain. Nah, kalau sudah caranya satu, contohnya satu, ini menunjukkan bahwa semua umat Islam mampu mengerjakan dengan cara yang sama. Jelas? Maka pada yang demikian tidak usah kreatif. Udah keseringan Allahu Akbar, Allahu Rahman. Nggak usah. Nah, itulah bid'ah. Jelas? Itulah mengada-ngadakan sesuatu dalam konteks beribadah, beragama, dan melanggar apa yang sudah ada ketentuannya. Sudah paham? Dua, ini yang satu dalil, satu contoh. Satu contoh. Dua, ada yang beragam dalil dan beragam contoh. Kalau ada yang seperti ini, itu tandanya umat Islam itu dipandang karakternya tidak mampu melakukan dengan satu cara yang sama. Mesti ada keadilan Allah yang menurunkan petunjuk yang bisa dikerjakan oleh semua karakteristik umat itu. Kenapa? Karena semuanya itu dipandang nggak bisa mengerjakan satu cara yang sama. Nah, nanti di bab ini ada yang sifatnya bacaan, ada yang sifatnya gerakan. Contoh yang bacaan. Kita kan taunya Al-Quran yang kita baca. Baik. Dengan satu bacaan cara. Saya ambil yang paling gampang pertengahan, yang kita hafal, populer, dan mudah untuk dihafalkan. Ad-Duha. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-Duha. Wal-laili idza ma wad. Walal khairul wala saufa. Tahan sampai dulu. Stop dulu. Bagi kita baca itu ringan. Tapi saat Quran diturunkan di suku Arab itu ada yang nggak bisa A. Setiap dibacakan A dia jawab E. Itu mau dipaksa-paksa sampai kiamat kurang 2 hari, susah. Madrasah, ana, ani, anta, inti. Mungkin Betawi ke situ sanadnya. Sampai sekarang masih ada. Wilayah Syam, Palestina itu, ya, Syria masih imalah. Kita halik ya akhi. Ente butik, butak, bisa. Kita halik. Ya, aina Fatimah. Itu imalah namanya. Dari sejak zaman Nabi ada yang begitu. Maka riwayat turun tidak hanya pakai A, bisa pakai E, tapi tidak merubah makna. Ketika Anda baca wadduha, maka bisa dibaca dengan riwayat wadduha, wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ibu ketawa. Saya baca ad-duha di kalangan sebagian masyarakat Afrika yang biasa pakai E, wadduha. Dia ketawa. Itu nggak biasa. Nah, turunnya riwayat ini itu tidak merubah makna. Cara bacanya berbeda untuk mengakomodir kemampuan dia membaca. Maknanya sama. Contoh, sepeda dengan sepeda. Barangnya sama nggak? Ini sepeda kata orang Medan, bukan sepeda, sepeda. Sama barangnya. Besok kita ke Bandung yuk, ke terminal Cicaheum. Sama, cuma cara mengejanya berbeda, barangnya tidak berubah. Jelas? Nah, itulah ada yang sifatnya bacaan. Nanti lebih kompleks lagi ada. Ada yang nggak bisa baca sin, bacanya pakai sod. Sin, sod. Utubul ilma walau bisin, utubul ilma walau bisod. Sod terus. Sehingga ketika di zaman Nabi turun Al-Quran, yang tidak bisa pakai sin bisa pakai sod. Begitu sebaliknya. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat pakai sod. Ada yang nggak bisa pakai sod, sin aja, sin. Maka nanti muncul riwayat Qalun juga Warash dari Nafi'. Ihdinas siratal mustaqim pakai sin. Yang dahsyat, ada yang nggak bisa sin, nggak bisa sod. Zai pakai sin nggak bisa, pakai sod nggak bisa, zai. Maka turun riwayat ihdinas siratal mustaqim pakai zai. Di Tripoli saat saya awal ngaji, saya mengaji di antara sanad saya
Ada 3 guru di sana. Salah satunya Syekh Dukali, ya, Muhammad Al-Ali Bukri di sana. Itu ada guru kami cerita begini, ada penghafal Quran, dua-duanya hafal 30 juz. Satu riwayat hafaz, yang kedua qalun. Jadi yang satu belajar, gurunya sama, dia belajar pakai riwayat, hafaz pakai shad, ihdinas siratal mustaqim. Satu pakai sin. Karena dua ini belajar riwayat berbeda, belum tahu, ketemu debat. Oh, debat, yang benar ini, yang benar itu. Kita tahkim ke guru kita. Begitu berangkat ke gurunya, bijaksana guru-gurunya. Ya bunai, madza fi ikhtilaf. Kami beda pendapat. Kenapa? Ini dia baca shad, dia yang baca sin, harusnya shad. Ya bunai ikra, kamu baca. Maka yang shad bilang ihdinas siratal mustaqim. Hasbuk, sudah. Nah, enta ikra, kamu baca ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah, kalian berdua salah. Yang benar ihdinas siratal mustaqim. Jadi jangan larut dalam perdebatan. Sedikit-sedikit berdebat, nanti lama-lama kalau larut dalam perdebatan ujungnya saling mencela. Nah, putus silaturahim itu yang bahaya. Assalamualaikum akhi, bidah. Putus. Ya, dudukan dulu, cari pakar ilmunya, urut sanadnya. Itu yang dimaksud alaikum bisunnati. Nah, itu yang bacaan. Ya. Nah, saya rumuskan, ada yang gerakan. Gerakan ini praktek ke sini. Masih ingat tadi Abu Hurairah masuk Islam tahun ke berapa? Beliau masuk Islam tahun ke-7 Hijrah, kurang lebih 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Usia Nabi berapa tadi? Kurang lebih 60 tahun. Kurang lebih sebelum meninggal 60 tahun. Ada sahabat yang masuk Islam lebih awal daripada Abu Hurairah, namanya Wa'il bin Hujr. Wa'il ini catat karena banyak hadis-hadis riwayat tentang ibadah diriwayatkan oleh Wa'il. Jadi kalau Anda pengen tahu tentang cara sholat, ya, ibadah yang pokok, itu Wa'il banyak koleksi hadisnya. Nah, menariknya begini, Wa'il ketika melihat Nabi sholat itu masih segar. Ikut perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud, macam-macam, segar, masih segar. Begitu i'tidal sami Allahu liman hamidah, turun ke sujud, itu lihat turunnya pakai lutut dulu, lututnya dulu. Gitu. Turun lututnya baru telapak tangannya. Baik. Lalu dikumpulkan ini oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya, nomor hadis 838. Abu Hurairah itu masuk Islamnya tadi Nabi sudah 60 tahun. Kalau Anda riset hadis-hadis yang diriwayatkan pada usia rentang 60 tahun di Nabi ini, rata-rata Nabi sudah punya masalah dengan lutut. Biasanya makin sepuh masalah utamanya di mana? Lutut. Betul. Jadi banyak hadis mengatakan Nabi sholatnya sudah mulai bersandar di tiang. Kadang pakai tongkat karena problemnya lutut. Begitu Abu Hurairah masuk Islam, melihat Nabi sholat, begitu turun sujud pakai telapak tangan dulu. Karena lutut bermasalah. Maka dikumpulkan oleh Imam Abu Dawud di Sunannya nomor hadis 840. Keduanya ada. Nah, ini kalau kita ngajinya begini kita paham. Yang paling sunnah itu bukan yang pakai telapak tangan, bukan yang pakai lutut. Tapi dua-duanya kita tempatkan sesuai dengan porsinya. Kalau belum tahu begini, bisa bermusuhan. Kadang satu atap, ya, tidurnya sama, mimpinya beda, pendapatnya silang. Kan saya pernah sampaikan di beberapa kesempatan, suami istri bertengkar malam-malam gara-gara perkara sujud, padahal sholat. Itu setan memang jago tuh. Ya. Awas Bu, ada setan rumah tangga tuh di Al-Baqarah ayat 102. Ya. Tugasnya memecah belah kehidupan rumah tangga itu. Suami pulang Bu dari kantor kena macet di BSD kan, Bekasi Sonoan dikit tuh di rumahnya tuh. Betul, dulu saya datang nyampe pas qadar Allah salat di rumah. Begitu salat, istri lihat. Itu Pak pas sujud, tok turun lutut duluan. Istri melihat, wah peluang nih. Salah kan? Salah nih salatnya kan. Begitu salam, nah ini Bu persoalannya tanpa muqaddimah. Ya kan? Sailor Moon kan, aku menghukummu dengan kekuatan bulan tuh. Ya, udah langsung marah. Papa salatnya salah tadi. Suami kan pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan, apa ciri khas pemimpin? Tidak mau dipimpin. Ya kan? Defense langsung. Apa yang salah mah? Tadi harusnya sujudnya itu pakai telapak tangan dulu, bukan lutut. Mama yang nggak baca hadisnya katanya. Padahal dua-duanya itu nggak baca. Ini saya cerita, saya alami sendiri. Karena keduanya memutuskan, dah besok kita ketemu Ustadz aja. Tapi besoknya itu malamnya nggak sapaan dulu. Datang cemberut. Kenapa Bu? Ini suami saya bidah. Bidah. Bukannya Hasan Bu.
Udah tuh, saya ceritakan ini, Bu, jadi yang pakai lutut itu, ini dari Wa'il bin Hujur. Wa'il itu masuk Islam di awal, Nabi masih segar, masih sehat, pakai lutut. Begitu Nabi lutut bermasalah, Abu Hurairah masuk Islam. Nah, lihat Nabi sujudnya pakai telapak tangan duluan karena lututnya bermasalah. Jadi kesimpulan hadis itu bukan perkara masalah tua atau muda, bukan. Jadi jangan Anda simpulkan kalau ada anak muda di sini sholat telapak tangannya dulu, Anda lihat tua tuh. Bukan begitu kesimpulannya, itu salah. Ya, salah kesimpulannya. Maksudnya apa? Yang fleksibel saja. Anak muda olahraga futsal cedera kena tackle, lututnya bermasalah. Jangan paksakan pakai lutut. Jadi madarat, turun dengan telapak tangan. Jelas? Lutut kuat sehat, turun dengan lutut. Jadi yang pakai telapak tangan benar, yang lutut pun benar, yang salah tuh pakai kepala dulu. Lu apa-apa udah rame. Oh udah gitu ketawa, mirip antum begini tuh, ketawa pulang, saya ditinggal aja gitu ya. Itu.